Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Divali Azhara dari NIM 195211350 kelas MBF 7F Manajemen Retail dan Jasa. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang observasi perusahaan retail studi kasusnya di Hypermart Pakuwon Mall Solo. Nah, apa sih itu Hypermart? Hypermart adalah bentuk pasar modern yang sangat besar dalam segi luas tempat dan barang-barang yang diperdagangkan. Di Hypermart sendiri banyak produk yang dijual, antara lain kebutuhan rumah tangga, makanan, dan termasuk kebutuhan harian, tekstil, fashion, furnitur, dan lain sebagainya. Nah, jumlah produk yang dijual di Hypermart lebih dari 25.000 item, kemudian luas gerainya lebih dari 5.000 meter persegi, area parkirnya sangat besar, dan potensi penjualannya sebesar lebih dari 10 miliar rupiah. Kemudian lanjut ke yang kedua yaitu lokasi observasi. Nama tempat observasinya yaitu Hypermart Pakuwon Mall Solo. Nah, kategori usahanya yaitu hypermarket atau bisnis retail modern. Alamatnya ada di Jalan Insinyur Soekarno, Dusun 2, Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kode pos 57552, nomor telepon 0271789099, alamat webnya di hypermart.co.id, waktu beroperasinya pukul 9 sampai dengan 10 malam. Kita lanjut ke hasil observasinya. Tipe barang yang ada di Hypermart, yang pertama ada makanan, ada minuman, pakaian seperti pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak-anak, kemudian ada aksesoris, berupa aksesoris toilet, aksesoris dapur, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian ada toiletries, furnitur seperti lemari, kasur, meja, rak buku, dan lain sebagainya. Kemudian ada barang-barang elektronik seperti televisi, laptop, kulkas, dan home theater. Kemudian ada buah-buahan, sayuran-sayuran segar, sembako, sepeda, dan obat-obatan. Lanjut yang kedua yaitu jenis dan macam barang. Ada 5. Yang pertama adalah barang ekonomi. Barang ekonomi merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya alat-alat sekolah, pakaian, kayak gitu-gitu. Yang kedua ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk keperluan konsumsi. Contohnya buah-buahan, kan langsung dimakan gitu. Terus ketiga ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang perlu diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan. Contohnya daging. Kita mau bikin masakan, kita beli daging di Hypermart gitu. Terus yang keempat ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi merupakan barang yang sudah melalui proses produksi. Namun untuk menggunakannya diperlukan proses produksi lebih lanjut. Contohnya tepung. Kita mau buat kue, kita beli tepung. Nah, tepung itu adalah barang setengah jadi. Kemudian yang kelima ada barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang siap pakai. Contohnya baju, sepatu, kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut yang ketiga ada tingkat harganya. Harga produk yang dijual oleh Hypermart Pakuwon Mall Solo ini masih terbilang harga normal dan harga standar. Kemudian yang keempat ada level layanan. Level pelayanan yang diberikan oleh Hypermart Pakuwon Mall Solo sudah memenuhi standar. Nah, wiraniaganya itu tersebar di setiap lorong untuk membantu para pelanggan apabila kesulitan dalam mencari barang yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, lokasi. Yang pertama, lokasi Pakuwon Mall Solo. Nah, lokasi Pakuwon Mall Solo ini berada dekat dengan hotel seperti Hotel Best Western, Hotel Brother, Five Hotel, Loa Living, kemudian dekat dengan perkantoran dan perumahan. Hal ini membuktikan bahwa lokasi Pakuwon Mall Solo itu berada di kawasan keramaian dan sangat strategis di pusat kota. Kemudian yang kedua, Hypermart-nya sendiri itu berada di akses masuk mall apabila melalui tempat parkir, sehingga pengunjung langsung dapat bisa melihat keberadaan Hypermart itu sendiri. Kemudian yang keenam ada promosinya. Nah, di Hypermart Pakuwon Mall Solo ini menggunakan promosi diskon 10 sampai dengan 50%. Kemudian ada beli 2 lebih murah, ada beli 1 gratis 1. Nah, hal ini tuh digunakan untuk menarik perhatian pengunjung untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang ketujuh ada store atmosfernya, ada interior dan eksteriornya. Kalau interior sendiri, Hypermart memiliki penerangan yang baik, lantainya tuh bersih, jarak antara lorong produk tidak sempit, nyaman ketika berbelanja. Kemudian ada alunan-alunan musik untuk menghibur para konsumen agar lebih rileks dalam memilih barang yang dibutuhkan, serta penataan produknya tertata rapi sesuai dengan jenisnya. Nah, hal ini tuh mempermudah pembeli dalam
mencari barang yang mereka butuhkan. Kemudian eksteriornya itu parkirannya itu berada di depan pintu masuk hypermart, sehingga pengunjung tidak perlu berjalan jauh apabila hanya untuk mengunjungi hypermart atau berbelanja. Selain itu parkirannya itu luas dan dilengkapi dengan CCTV. Petugas parkirnya tuh selalu standby, terus sehingga tuh konsumen yang datang merasa aman apabila menggunakan kendaraan mereka. Kemudian yang ke-8 ada aspek pemasarannya. Promosi dari hypermart salah satunya yaitu dengan cara undian berhadiah dan bersyarat. Hadiah biasanya berupa uang tunai, barang atau mendapatkan voucher belanja yang bisa ditukarkan di hypermart. Nah itu tuh bisa mendorong konsumen untuk tarik dan menukarkan voucher belanjanya. Hadiah juga termasuk promosi jangka pendek karena hanya pada waktu momen-momen tertentu saja. Nah, bentuk promosi ini juga dilakukan di Hypermart Pakuan Mall Solo dengan berbagai hadiah yang menarik, sehingga dapat menarik konsumen untuk berbelanja. Bahkan, Hypermart juga mengadakan undian berhadiah menarik setiap bulannya bagi konsumen yang memberikan saran dan pendapatnya untuk Hypermart. Kemudian yang ke-9 ada aspek sumber daya manusia. Nah, dalam pengelolaan sumber daya manusia itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama ada tahap rekrutmen. Nah, rekrutmen sendiri merupakan gerbang awal yang menentukan. Contohnya pada Hypermart itu, mereka rekrutmennya dimulai dari penentuan berbagai kriteria SDM yang dibutuhkan, lalu mempublish di situs resmi, nah juga di media massa cetak dan lain sebagainya demi mendapatkan calon karyawan yang tepat dan handal. Yang kedua ada orientasi. Nah, setiap organisasi memiliki budaya, suasana, prinsip kerja, dan nilai-nilai yang berbeda. Pada tahap ini diperkenalkan mengenai perusahaan, kemudian posisi perusahaan, personel perusahaannya, terus hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, alur pekerjaannya, kayak gitu-gitulah. Terus contohnya pada Hypermart orientasi dilakukan pada masa awal training, agar calon peserta training paham tentang prinsip kerja dan nilai-nilai yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pelatihan. Pelatihan itu sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan sehingga dapat terjadi peningkatan kinerja gitu. Ada 2 macam pelatihan. Yang pertama pelatihan keterampilan teknis dan pelatihan antar pribadi. Pelatihan keterampilan teknis itu diberikan untuk tampil melakukan suatu pekerjaan. Seperti keterampilan komputer dalam penggunaan cash register pada kasir kayak gitu-gitu. Terus kalau pelatihan antar pribadinya itu berhubungan dengan sesama karyawan. Sama karyawan seperti dengan karyawan yang lain, seperti dengan atasan, bawahan, mitra perusahaan, atau pelanggan. Nah, contohnya itu kalau di Hypermart pelatihan memiliki beberapa perbedaan tergantung kepada jenis bidang kerjanya. Namun secara umum pelatihan dilakukan selama 3 bulan penuh di lokasi kerja. Kemudian ada penempatan. Penempatan ini adalah suatu tahap di mana karyawan yang telah dinilai layak diterima akan ditempatkan kerjanya sesuai divisi yang dibutuhkan. Contohnya itu kalau di Hypermart setelah calon SDM mampu melewati masa training dengan baik, maka ia akan dipilih dan ditempatkan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dimasukinya. Nah, untuk karyawan yang masih baru mereka akan langsung dikontrak untuk 3 bulan ke depannya. Kemudian pemberdayaannya, mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan dengan pengawasan. Contohnya pada Hypermart itu karyawan yang telah melewati masa training biasanya akan tetap dibimbing oleh senior atau supervisornya selama seminggu. Terus setelah dia dinilai cukup mahir dan terampil dalam melakukan tugasnya, maka intensitas bimbingan terhadapnya itu akan dikurangi. Tapi tidak terlepas dari pengawasan senior dan supervisor ya. Kemudian yang terakhir ada tahap continuous improvement. Setiap hari harus menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, contohnya pada Hypermart 2 kali dalam sebulan, kesatuan tim dari pusat datang untuk mengontrol seluruh kegiatan fungsional SDM yang ada. Kontrol ini bertujuan untuk memantau dan menjaga kestabilan kinerja SDM agar terus-menerus menjadi lebih baik. Apabila ditemukan kesalahan atau dalam kinerja SDM atau tidak sesuai dengan standar kerja, maka kesatuan tim pusat akan melaporkan kepada SM yang akan ditindaklanjuti karena itu adalah wewenang SM gitu. Selanjutnya yaitu manajemen relasional bisnis retail. Bisnis retail sebagai bisnis yang sukar sekali melakukan diferensiasi membutuhkan upaya relationship effort untuk mewujudkan customer retention dan loyalitas pelanggan. Nah, ada 4 aktivitas relationship effort yang diharapkan dapat menjaga orientasi retensi pelanggan pada retail, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi.
Komunikasi adalah persepsi konsumen terhadap sampai seberapa jauh berita memberikan informasi kepada konsumen secara terus-menerus melalui media komunikasi langsung. Komunikasi merupakan kondisi utama yang harus ada untuk terciptanya sebuah relasi. Dengan komunikasi, usaha-usaha yang diarahkan untuk membangun relasi yang dilakukan oleh peritel atau produsen dapat dipahami oleh konsumen. Yang kedua ada perlakuan istimewa. Terkait dengan relationship, tidak semua konsumen menyukai diperlakukan dengan cara yang sama. Diharapkan adanya konsumen yang terfokus dan selektif untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Kemudian yang ketiga ada personalisasi. Pentingnya hubungan personal antara pelanggan dengan peritel akan berpengaruh pada hasil keluaran hubungan, sehingga tidaklah mengherankan jika hubungan personal dapat dikatakan merupakan proses sosial. Kemudian ada balas jasa. Balas jasa atau rewarding menurut Peterson adalah persepsi konsumen terhadap sampai sejauh mana peritel menawarkan manfaat yang berwujud seperti harga atau pemberian insentif kepada konsumen reguler untuk menumbuhkan loyalitas. Manfaat yang berwujud tersebut dapat berupa pemberian hadiah cuma-cuma, bonus belanja, kupon belanja, poin untuk menginap di hotel, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke analisa perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja adalah kenyamanan lokasi, masa waktu jaminan produk, kenyamanan dalam berbelanja, ketersediaan barang-barang yang berkualitas, harga, fasilitas parkir, kemudian cara pembayarannya bagaimana, kemudian kemasannya, penawaran layanan yang baik pada pelanggan, pengiriman, hemat waktu berbelanja, kayak gitu-gitu. Nah, kenyamanan untuk wanita pekerja, iklan yang menarik. Kemudian ada tanggapan tentang toko, perilaku karyawan, kesegaran produk, komposisi atau pelabelan, garansi produk, kualitas yang baik, kemudian frekuensi kunjungan, ketersediaan stok barang. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan, berdasarkan data di atas, peneliti mengambil kesimpulan berbelanja memperhatikan banyak faktor, dan di Hypermart ini faktor yang paling diperhatikan oleh para pembeli yakni tentang kenyamanan dan kelengkapan barangnya. Nah, yang selanjutnya ada analisa pengelolaan bisnis retail. Tahap pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat vital. Mengapa? Karena tidak hanya pemimpin yang bertugas, namun setiap orang di dalam organisasi juga harus terlibat, yang berguna untuk menentukan tugas atau kegiatan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam wawancara dengan narasumber karyawan Hypermart beserta sales dari toko, bentuk perencanaan yang terkait dengan segala kegiatan di toko dilakukan yang utama oleh atasan, yaitu dan seluruh karyawan yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut. Bentuk kegiatan ini merupakan penjualan barang atau pendistribusian barang kepada para pelanggan yang datang langsung ke toko maupun pelanggan yang meminta barang lewat pengiriman atau ekspedisi. Kemudian yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah seluruh rangkaian proses dalam mengelompokkan sumber daya manusia, peralatan perusahaan, tugas-tugas, tanggung jawab, serta wewenang sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan suatu organisasi yang bisa bergerak sebagai satu kesatuan yang dapat mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah tugas masing-masing karyawan berdasarkan posisinya. Yang pertama adalah karyawan yang ditugaskan untuk melayani pembeli yang datang ke toko, mengurus returan barang, baik returan barang dari pelanggan maupun returan barang yang akan dikembalikan ke supplier. Kemudian yang kedua adalah kasir. Kasir ditugaskan untuk mengurus administrasi toko seperti pencatatan pengeluaran dan pemasukan di toko dan nota barang keluar dan masuk. Lalu juga ditugaskan untuk membuat nota. Kemudian yang ketiga adalah sales, ditugaskan untuk menerima orderan dan mencatat orderan yang masuk dari pelanggan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Nah, berdasarkan wawancara pemimpin di Hypermart dalam memimpin karyawan dengan tipe leadership demokratis, beliau itu lebih senang dengan tipe seperti ini karena karyawan dan atasan itu bisa saling terbuka dan mengingatkan satu sama lain. Gitu. Yang selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan sendiri memiliki arti yaitu sebuah proses yang mengawasi proses kegiatan guna menjamin terlaksananya sebuah pekerjaan. Maka dari itu dapat diselesaikan dengan sempurna sesuai dengan yang direncanakan.
Yang menjadi dasar melakukan proses pengawasan dan kegiatan-kegiatan di hypermart adalah agar keseharian di dalam toko berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar perusahaan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Nah, itu tadi sedikit pemaparan dari tugas manajemen bisnis retail dan jasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.